Jiwa-jiwa yang terpilih, percayalah bahwa hari ini kamu berada di sini bukan karena kebetulan. Tuhan selalu punya cara misterius untuk membawa seseorang ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Mungkin selama ini kamu telah banyak berdoa, berharap dalam diam, dan menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Mungkin kamu pernah bertanya, kapan doaku akan dijawab? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan? Dan sekarang cobalah perhatikan baik-baik, karena bisa jadi inilah jawaban yang kamu cari. Tuhan tidak selalu menjawab doa secara langsung, tetapi Dia selalu memberi tanda-tanda yang halus. Tanda-tanda ini akan terasa oleh hati yang terbuka dan jiwa yang peka. Salah satu tanda paling awal bahwa doamu sedang dijawab oleh Tuhan adalah ketika kamu mulai merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan damai tanpa alasan logis yang membuatmu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun keadaan di sekitarmu belum berubah sama sekali. Ketika hati mulai merasa tenang, itu bukanlah hal sepele. Itu adalah bentuk komunikasi halus dari Tuhan kepadamu. Saat kamu selesai berdoa dan justru merasa lega, tersenyum, bahkan tanpa tahu apa hasilnya, itulah bentuk keyakinan sejati. Tuhan mengizinkan perasaan itu hadir sebagai sinyal bahwa Dia sedang bekerja dalam hidupmu. Dan jika kamu merasakan kedamaian yang tidak biasa akhir-akhir ini, jangan abaikan. Bisa jadi itulah jawaban yang kamu tunggu-tunggu. Karena saat Tuhan menjawab, Dia tidak selalu menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan getaran damai di dalam jiwa. Jika kamu percaya pesan ini penting untukmu, subscribe channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa hatimu terhubung dan kamu siap menerima jawaban dari Tuhan. Karena saat kamu percaya dan menyerahkan segalanya padanya, Tuhan akan membuka jalan dengan cara yang indah dan penuh cinta. Ada dua kondisi yang biasanya muncul setelah kita berdoa. Yang pertama adalah kamu merasa gelisah, cemas, dan tidak yakin. Itu tanda bahwa dirimu belum benar-benar selaras dengan doa yang kamu panjatkan. Yang kedua, kamu justru merasa tenang dan yakin meski belum tahu apa-apa. Nah, kondisi kedua inilah tanda bahwa Tuhan telah mulai menjawab. Keyakinan tanpa sebab logis itu datang bukan dari pikiran atau ego, melainkan dari koneksi antara dirimu dan Tuhan. Perasaan damai ini ibarat pelukan halus dari langit. Kamu bisa saja masih berada di tempat yang sama, dengan masalah yang sama, tapi hatimu berkata, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Jangan anggap enteng bisikan itu. Ia adalah jawaban, bukan kebetulan. Tuhan telah menyentuh jiwamu dan mengisyaratkan bahwa sesuatu sedang terjadi di balik layar kehidupanmu. Jadi peluk ketenangan itu, karena itu bukti bahwa doamu telah didengar dan diproses. Ketika kamu tidak lagi bertanya, kapan akan terjadi atau bagaimana caranya, dan mulai menjalani hari-harimu dengan penuh keyakinan tanpa alasan, itu adalah bukti kuat bahwa kamu sedang memasuki fase penerimaan. Tuhan telah menyentuh hatimu, menanamkan rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu hanya tahu, entah bagaimana, semuanya sedang menuju kebaikan. Ini bukan harapan kosong, ini adalah energi Tuhan yang masuk ke dalam dirimu. Banyak orang melewatkan tanda ini karena terlalu sibuk mencari bukti fisik. Padahal bukti terbesar adalah ketenangan batin. Itu tanda bahwa kamu sudah berada di jalur doa yang benar. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih damai, lebih yakin, dan tidak terlalu terbebani oleh hasil, maka percayalah, itu bukan sekadar perasaan, itu adalah petunjuk. Tuhan sedang bekerja untukmu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kamu bayangkan. Tanda kedua, munculnya sinkronisitas dan petunjuk. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Setiap pertemuan, kejadian, bahkan kalimat yang secara tidak sengaja kamu dengar, semuanya membawa makna. Ketika doa-doamu mulai dijawab oleh Tuhan, tanda-tandanya akan hadir melalui sinkronisitas. Mungkin kamu mulai sering melihat angka yang sama berulang kali, seperti 1111, 77, 222, atau lainnya. Atau kamu sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba seseorang mengucapkan kalimat yang terasa seperti jawaban. Itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk halus dari Tuhan. Tuhan menggunakan berbagai cara untuk berbicara kepadamu, termasuk melalui kejadian yang tampaknya acak. Namun hanya mereka yang hatinya terbuka
dan jiwanya selaras dengan Tuhan yang bisa mengenali pesan-pesan ini. Jika kamu mulai melihat pola, mulai merasa ada yang membimbing langkahmu, maka jangan abaikan. Itu bukan sekadar firasat. Itu adalah tanda bahwa doamu sedang dijawab secara bertahap, melalui peristiwa-peristiwa kecil yang memiliki makna besar jika kamu cukup peka untuk menyadarinya. Sinkronisitas adalah bentuk komunikasi yang tidak langsung, namun sangat kuat. Saat kamu mulai menyadari bahwa hal-hal di sekitarmu mulai terhubung, seolah-olah ada benang merah yang mengarahkanmu ke satu tujuan, itulah petunjuk dari Tuhan. Bisa jadi kamu bertemu seseorang yang memberikan informasi penting yang selama ini kamu cari. Atau kamu menemukan buku, video, atau konten seperti ini yang menjawab pertanyaan dalam hatimu. Petunjuk ini tidak hadir secara kebetulan. Tuhan mengatur segala sesuatunya agar kamu bisa melihat jalan. Tapi hati-hati, jika kamu terlalu sibuk, terlalu banyak berpikir, atau tidak percaya, kamu bisa melewatkannya. Tuhan ingin kamu percaya, mengikuti alirannya, dan bertindak saat waktunya tepat. Maka jika akhir-akhir ini kamu mengalami kejadian-kejadian yang terasa aneh tapi pas, percayalah, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menjawab. Doa-doamu sedang dijalankan dengan caranya sendiri, dan kamu hanya perlu mengikuti arahnya dengan penuh keyakinan. Banyak orang menganggap tanda-tanda ini sebagai hal biasa. Mereka bilang, itu cuma kebetulan. Padahal di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja. Ketika kamu berdoa, jawaban Tuhan jarang datang dalam bentuk yang langsung. Ia datang dalam potongan-potongan kecil, petunjuk, dorongan, dan inspirasi yang terasa kuat namun lembut. Misalnya, kamu merasa harus pergi ke suatu tempat tanpa tahu alasannya, lalu di sana kamu menemukan sesuatu yang membuka jalanmu. Atau kamu menghadapi hambatan yang justru membawamu ke arah yang lebih baik. Semua ini bukan terjadi begitu saja. Tuhan sedang menuntunmu, mengarahkanmu dengan kasih sayangnya. Maka jangan ragu. Belajar peka terhadap lingkungan sekitarmu. Amati dengan tenang. Mungkin jawaban yang kamu cari sudah dekat. Hanya saja kamu belum membuka mata sepenuhnya. Tuhan tidak pernah tidur. Ia bekerja diam-diam, mengatur segala hal untuk mempertemukanmu dengan takdirmu yang terbaik. Tuhan bekerja dalam diam, tapi hasilnya selalu nyata. Kalau kamu merasa sering mengalami hal-hal berulang yang terasa bermakna, itu tanda bahwa Tuhan sedang menuntun. Kamu tidak perlu memaksakan diri memahami segalanya sekarang. Cukup percaya, buka hati, dan terus berjalan. Semakin kamu percaya, semakin kuat sinyal yang akan kamu terima. Tuhan akan menyesuaikan jalurmu dengan doa-doamu, tapi kamu juga harus siap. Siap melihat, siap mendengar, dan siap bertindak. Jangan tunda jika hati merasa yakin. Dan jika kamu merasa pesan ini seperti berbicara langsung ke dalam jiwamu, itu karena Tuhan ingin kamu tahu, doa-doamu sedang dikabulkan. Setiap sinkronisitas, setiap tanda adalah panggilan. Kamu hanya perlu menjawabnya dengan iman. Jangan abaikan lagi. Ini saatnya kamu berjalan bersamanya, bukan hanya berharap. Karena saat kamu menyelaraskan langkahmu dengan petunjuk Tuhan, keajaiban menjadi hal yang biasa dalam hidupmu. Tanda ketiga, ada hal-hal yang terpaksa dilepaskan. Terkadang sebelum Tuhan memberikan apa yang kamu minta, Dia terlebih dahulu mengambil apa yang tidak lagi sejalan dengan doamu. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, hubungan, atau peluang yang sebelumnya kamu anggap penting. Tapi justru di momen kehilangan itu, Tuhan sedang menjawab. Ia sedang membersihkan jalanmu, membuang apa yang bisa menghambat datangnya jawaban doa. Ini memang sulit diterima di awal, karena kehilangan selalu terasa menyakitkan. Tapi dalam skema besar kehidupan, Tuhan sedang menata ulang segalanya agar apa yang kamu minta bisa masuk dengan sempurna. Ingat, kamu tidak bisa menerima hal baru jika tanganmu masih menggenggam yang lama. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa dipaksa melepaskan sesuatu, meski kamu belum tahu mengapa, tenanglah. Itu bukan hukuman, itu proses penyelarasan. Tuhan sedang mempersiapkan ruang di hidupmu, agar jawaban doa itu bisa hadir tanpa hambatan yang menghalangi jalannya. Kehilangan bukan selalu berarti kegagalan. Justru dalam kehilangan itulah banyak orang akhirnya menemukan arah sebenarnya.
Mungkin kamu belum siap menerimanya saat ini, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat memberi yang lebih baik. Kadang Tuhan perlu menghancurkan kenyamanan palsu untuk membangun kenyataan yang lebih indah. Kamu hanya perlu bertahan dalam fase transisi ini. Jangan buru-buru marah atau merasa Tuhan tidak adil. Justru disinilah letak jawaban dari doamu. Bisa jadi kamu pernah berdoa agar Tuhan mendekatkanmu dengan sesuatu yang lebih baik, dan Dia menjawabnya dengan menjauhkanmu dari hal-hal yang menghambat. Jadi saat kamu merasa, kenapa semua justru makin sulit? Coba ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang sedang Tuhan perbaiki untukku? Karena kadang yang terasa menyakitkan sebenarnya adalah penyelamat. Tuhan tahu isi hatimu, Dia tahu kapan kamu siap, dan kapan sesuatu harus diganti agar kamu bisa menerima lebih dari yang kamu bayangkan. Hal paling menantang dari proses ini adalah menerima bahwa apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik. Tuhan melihat dari sudut yang tidak bisa kamu jangkau. Dia tahu konsekuensi dari pilihanmu, tahu luka yang mungkin datang di masa depan, dan karena itulah Dia mencegahmu sejak awal. Maka jika Tuhan menarik sesuatu darimu, percayalah, itu bentuk perlindungan. Ini bukan tentang kamu salah atau gagal. Ini tentang kamu yang sedang diselaraskan. Seperti halnya seorang seniman, Tuhan sedang menghapus garis yang salah agar bisa menggambar ulang sesuatu yang lebih indah. Percayakan proses ini padanya. Jika kamu tetap bersabar, tetap berdoa, dan tetap bergerak, kamu akan lihat bahwa semua kehilangan hari ini adalah jalan menuju jawaban besok. Jangan menyerah sekarang. Kamu sudah terlalu dekat. Tuhan tidak pernah lupa. Dia hanya ingin memastikan kamu menerima yang terbaik, bukan yang kamu minta di saat kamu belum siap. Saat semuanya terasa seperti berantakan, justru disitulah Tuhan sedang bekerja paling aktif. Ia sedang membongkar sistem lama, membuka jalan baru, dan menempatkan kamu dalam posisi yang lebih tepat. Jangan buru-buru mencari pengganti untuk yang hilang. Biarkan Tuhan yang mengatur waktunya. Saat kamu tenang, kamu bisa melihat bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar hilang tanpa sebab. Bahkan kehampaanmu saat ini adalah ruang yang sedang disiapkan Tuhan untuk hal-hal baru yang lebih hebat. Maka peluk rasa sakitmu. Jadikan itu doa dalam diam. Karena Tuhan sangat dekat dengan hati yang hancur. Dan jika kamu mampu melalui masa ini dengan iman, kamu akan keluar lebih kuat dan lebih dekat dengan jawaban doamu. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari sesuatu yang akan kamu syukuri kelak. Tuhan tidak pernah memberi ujian tanpa maksud mulia. Percayalah, ada sesuatu yang jauh lebih baik sedang disiapkan untukmu. Tanda keempat, jalan tiba-tiba terbuka. Setelah melalui fase ketenangan, petunjuk, dan kehilangan, tanda selanjutnya bahwa doa kamu sedang dikabulkan oleh Tuhan adalah ketika jalan mulai terbuka. Tiba-tiba ada peluang yang datang tanpa kamu duga. Ada bantuan yang hadir tepat saat kamu butuh. Hal-hal yang sebelumnya terasa buntu, perlahan-lahan mulai menemukan jalannya. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah hasil dari proses panjang yang telah Tuhan siapkan untukmu. Saat waktunya sudah tepat, Tuhan tidak akan menunda lagi. Ia akan membuka pintu demi pintu, menyusun skenario yang sempurna agar kamu bisa melangkah maju. Mungkin dulu kamu harus berjuang keras hanya untuk sedikit hasil, tapi kini usahamu mulai membuahkan hasil lebih besar. Rasakan, amati, dan percaya. Saat jalan terbuka dengan sendirinya, meski kamu belum mengerti semua alasannya, itu adalah tanda jelas bahwa Tuhan sedang mengabulkan doamu. Tuhan tidak hanya menjawab dengan kata-kata, tapi dengan gerakan nyata di hidupmu. Saat kamu mulai menyadari bahwa sesuatu terasa lebih mengalir, maka itu adalah bagian dari tanda Tuhan sedang mempermudah jalan. Kamu mungkin bertemu orang yang tepat, tiba-tiba dapat ide baru, atau tawaran pekerjaan datang tanpa dicari. Itu semua bukan kebetulan. Itu hasil dari energi yang telah kamu bangun melalui doa, kesabaran, dan penyelarasan diri. Tuhan tidak hanya mempertemukanmu dengan hal yang kamu minta, tetapi juga hal-hal yang lebih besar dari itu. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap dalam frekuensi syukur dan percaya. Jangan ragu untuk melangkah jika pintunya terbuka. Jangan takut mencoba jika jalan terasa dipermudah. Itu artinya Tuhan sudah menandai waktunya.
Saat Tuhan mulai bergerak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi ingat, kamu harus tetap rendah hati, tetap berserah. Jangan sampai ketika jalan terbuka, kamu lupa siapa yang membukanya. Karena Tuhanlah satu-satunya yang memutar arah dan mempercepat perjalananmu. Banyak orang melewatkan momen ini karena mereka terlalu sibuk menunggu yang besar, padahal tanda-tanda terkecil pun punya makna luar biasa. Tuhan bisa membuka jalan lewat hal sederhana, sebuah pesan dari teman, pertemuan singkat, atau bahkan video seperti ini. Maka penting bagi kamu untuk lebih sadar, lebih peka, dan tidak mengabaikan intuisi. Kadang jalan dibuka bukan dalam bentuk peluang, tapi dalam bentuk ide, keinginan kuat untuk bertindak, atau keberanian yang tiba-tiba muncul. Itulah dorongan dari Tuhan agar kamu bergerak. Kamu tidak akan pernah merasa benar-benar siap, tapi Tuhan akan membuat kamu merasa waktunya sekarang. Kalau kamu akhir-akhir ini merasa seperti dipanggil untuk melangkah ke sesuatu yang baru, percayalah, itu bukan suara hati biasa. Itu suara dari Tuhan. Ikuti arah itu, dan kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu doakan sedang menunggumu di ujung langkah pertama yang berani. Ketika doa mulai terkabul, hidupmu tidak akan langsung berubah drastis, tapi akan terasa berbeda. Akan ada perasaan lega, arah yang lebih jelas, dan keajaiban-keajaiban kecil yang datang silih berganti. Kamu akan merasa seperti didorong oleh kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Dan itulah tanda bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya untukmu. Jadi jangan tunda lagi. Saat jalan dibuka, tugasmu hanya satu, melangkah. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi jawaban dari doa yang sudah kamu panjatkan begitu lama. Ingat, Tuhan membuka jalan bukan hanya karena kamu meminta, tapi karena kamu telah disiapkan untuk menerimanya. Kamu sudah melalui fase kesabaran, keteguhan, dan penyelarasan. Sekarang saatnya menerima. Tugasmu adalah menjaga iman, melangkah dengan percaya, dan tidak lupa bersyukur di setiap langkah. Karena semakin kamu bersyukur, semakin Tuhan tambahkan nikmatnya. Dan semakin besar pula jawaban doa yang akan kamu terima dalam hidup ini. Sekarang kamu tahu bahwa doa tidak selalu dijawab dengan cara yang kamu harapkan. Tapi Tuhan selalu menjawab dengan cara yang terbaik. 4 tanda tadi, ketenangan hati, munculnya petunjuk dan sinkronisitas, kehilangan yang terarah, dan terbukanya jalan, adalah bukti nyata bahwa Tuhan sangat dekat denganmu. Jangan pernah meragukan waktunya. Jangan pernah berhenti percaya, bahkan ketika keadaan terasa sunyi. Karena justru dalam kesunyian itulah Tuhan bekerja. Ketika kamu tidak melihat apapun secara kasat mata, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Tuhan sedang menyusun segala hal dengan rapi, agar kamu menerima sesuatu yang tidak hanya kamu minta, tapi yang memang pantas kamu terima. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan yang paling penting, tetap buka hatimu. Karena doa bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang kesiapan. Saat kamu siap, Tuhan akan datang, mengetuk pintu hatimu, dan membawa jawaban yang selama ini kamu tunggu. Dalam hidup ini, tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi kita bisa selalu memilih untuk percaya. Ketika kamu merasa doamu belum dikabulkan, bukan berarti Tuhan diam. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kamu terlebih dahulu, agar layak menerima apa yang kamu minta. Jadi setiap kali kamu merasa gelisah, ingat 4 tanda ini. Evaluasi dirimu. Lihat sekeliling. Mungkin jawaban sudah ada di sana, hanya saja kamu belum menyadarinya. Tuhan tidak pernah lupa. Dia mendengar setiap bisikan hatimu, bahkan yang tidak sempat kamu ucapkan dalam doa. Tugasmu hanya satu, percaya dan terus melangkah. Jangan berhenti, karena semakin kamu konsisten dalam iman dan syukur, semakin besar daya tarikmu terhadap kebaikan yang kamu inginkan. Tuhan tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar dan percaya. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa sepadan. Kamu akan bersyukur karena tidak menyerah di tengah jalan. Karena kamu tetap memilih percaya, walau tidak melihat. Kalau hari ini kamu merasa pesan ini sangat cocok dengan keadaanmu, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu untukmu lewat kata-kata ini. Mungkin kamu sudah lelah, mungkin kamu pernah putus asa, tapi lihatlah, kamu tetap mencari. Itu artinya hatimu masih percaya.
Dan itu cukup untuk membuat Tuhan terus bekerja untukmu. Jangan anggap kamu sendiri. Tuhan melihatmu. Setiap air mata, setiap kegelisahan, setiap doa dalam hening malam, semuanya tercatat. Dan percayalah, tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan langkah kecilmu hari ini untuk membaca atau mendengar pesan ini adalah bagian dari jawaban doa itu sendiri. Karena Tuhan bekerja melalui banyak cara. Jangan tanya lagi kapan atau bagaimana. Yang kamu butuhkan hanya satu, yakini bahwa kamu sudah sangat dekat. Teruskan langkahmu. Bersyukurlah lebih banyak. Bukalah hatimu lebih lebar. Karena jawaban dari Tuhan seringkali datang justru saat kamu paling siap menerimanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika hatimu merasa terhubung dengan pesan ini, jangan diam saja. Beri tanda bahwa kamu siap menerima jawaban dari Tuhan dengan menulis angka 77 di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang bisa jadi merupakan bagian dari jawaban doa-doamu. Jangan anggap remeh hal sekecil ini, karena bisa jadi inilah awal perubahan besar dalam hidupmu. Tuhan berbicara melalui banyak cara, dan kamu ada di sini karena sudah dipilih untuk menerima pesan ini. Saat kamu membuka diri untuk menerima, Tuhan akan memberi lebih dari yang kamu minta. Maka dari itu, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bergerak. Karena jawaban dari Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang tepat waktu, di saat kamu paling siap, paling tenang, dan paling bersyukur. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di pesan berikutnya.